Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya tentang kriteria penilaian observasi guru oleh kepala sekolah. Yang pertama, kita sebagai biasa masuk dari fitur di bawah sebagai pegawai, ini sebagai pejabat penilai kinerja. Kita klik lakukan penilaian. Nah, di sini ada cek penilaian. Kemudian di sini yang video sebelumnya sudah kita bahas, ada beberapa status perilaku kinerja atau praktik kinerja dan perilaku kerja guru ya. Di sini ada yang sudah nilai refleksi tindak lanjut, ada 4 orang. Nah, ini ada 4 orang. Kemudian ada nilai tindak lanjut 5 orang. Jadi 9 guru. Nah, di sini jika status praktik kinerjanya nilai refleksi tindak lanjut, maka ini artinya guru-guru yang status praktik kinerjanya nilai refleksi tindak lanjut ini sudah siap dinilai. Kita cek misal seperti ini. Nah, ini kemudian lihat di praktik kinerja bagian 1 pelaksanaan observasi, ini sudah terchecklist dua-duanya. Nah, kemudian di sini tombol di bagian 2 pelaksanaan tindak lanjut, di tombol pembinaan kinerja, nilai dokumen refleksi tindak lanjut, lakukan diskusi dan nilai berdasarkan pengisian guru. Nah, jika kita klik ini, maka akan muncul seperti ini. Ya, ini bisa kita cetak format dokumennya. Kalau kita klik di sini, maka akan muncul link tree berupa format dokumen pengelolaan kinerja. Kita bisa lihat misal nilai refleksi tindak lanjut, maka inilah nilai refleksi tindak lanjut. Ini yang sudah diisi di aplikasi PMM masing-masing. Ini bisa dicetak kemudian bisa disamakan dengan apa yang telah menjadi isian oleh kepala sekolah. Kemudian jika kita klik nilai dokumen tindak lanjut, maka akan muncul format ya pengisian dokumen tindak lanjut. Ini juga sebagaimana yang telah diisikan oleh kepala sekolah pada aplikasi PMM. Dan satu lagi, rating observasi per indikator. Nah, jadi ini file-filenya atau dokumen-dokumennya yang bisa kita unduh. Untuk selanjutnya, ini format dokumen. Untuk selanjutnya nilai upaya refleksi guru. Nah, di sini ada 3. 1. Nilai upaya refleksi guru, kemudian nilai upaya mempelajari guru, dan yang ketiga nilai peningkatan kinerja guru. Nah, kita bahas dari yang nomor 1. Bagaimana guru ketika berefleksi, ini hampir sama dengan pertanyaan sebelumnya yang sudah divideokan sebelumnya. Ini pilih salah satu kesadaran guru ketika berefleksi. Bagaimana kesadaran guru ketika berefleksi? Maka kita nilai misal kalau pilih ini, maka kita akan mengisikan penjelasan kita terhadap penilaian tersebut. Misal saya contohkan di sini, guru tidak hanya mempelajari tantangan yang berasal dari mereka diri sendiri, tetapi juga memahami dampak dari tantangan tersebut terhadap kualitas pembelajaran yang dirasakan oleh murid. Nah, ini menjelaskannya tentang sebab-sebabnya di sini, dampaknya di sini. Kalau pilih yang sadar tantangan dan penyebabnya berada di luar kendali diri serta dampaknya. Jika pilihan ini, maka jawaban ini pun penjelasannya bisa berubah. Berhubung saya pilih ini, maka jawabannya seperti ini. Bapak Ibu yang menginginkan jawabannya, ini bisa lihat di blog saya ya, saya menulis. Nah, kita ketikkan di sini, bisa Bapak Ibu sebagai bahan referensi saja ya. Boleh misalnya nanti mengecek di blog saya ya. Nah, ini ada 1, 2, dan 3. Ini saya contohkan di nomor 2 ya. Nomor 2 seperti ini. Kemudian nanti klik di sini gitu ya untuk jawaban selanjutnya. Ini belum saya edit blognya, nanti tampilannya mungkin akan berbeda ya. Nah, di sini ini sudah dimasukkan, referensinya ada di sini. Nah, seperti ini. Bisa dikunjungi blognya.
Nah, untuk selanjutnya 2, nilai upaya mempelajari guru. Di sini saya pilih melakukan upaya tindak lanjut. Jadi guru mempelajari dan menguasai kompetensinya yang dibutuhkan itu berdasarkan rating observasi kinerja dan hasil refleksi itu bagaimana. Guru saya isi, saya nilai, melakukan upaya tindak lanjut. Kemudian penjelasannya seperti apa. Nah, ini juga bisa dicek di jawaban referensi yang lain di kami pilih ini atau ini bisa dicek di blog saya jawabannya untuk sebagai bahan referensi sekali lagi. Kemudian yang ketiga, nilai peningkatan kinerja guru. Ini pun saya pilih misalnya ada upaya melakukan peningkatan kinerja, maka penjelasannya pun seperti ini. Nah, itu ya. Dan apabila Bapak Ibu memilih ini, boleh upaya melakukan yang kedua, upaya melakukan peningkatan kinerja sejalan dengan ekspektasi atasan. Nanti pun di blog saya juga ada upaya melakukan peningkatan kinerja mendapatkan respon positif dari peserta didik, itu pun nanti di blog saya pun ada. Setelah selesai ini boleh Bapak Ibu simpan draft. Nah, ini buat Bapak Ibu ada pembatasan karakter, di seluruhnya adalah 1000 karakter ya. Jadi ini maksimalnya. Nah, ini saya tuliskan misalnya ini 625 karakter. Kemudian yang ini 417 karakter, saya isikan di bawah 1000. Dan ini pun 484 karakter. Boleh di bawah 1000 yang penting. Kemudian setelah selesai ini baru kita kumpulkan nilai. Setelah dikumpulkan nilai tidak dapat diubah lagi dan akan masuk ke dalam perhitungan nilai secara keseluruhan. Nilai yang Anda berikan, nilai upaya refleksi guru, sadar tantangan, nilai upaya mempelajari guru, melakukan upaya tindak lanjut, nilai peningkatan kinerja guru, ada upaya melakukan peningkatan kinerja. Nah, kemudian jika saya pilih checklist, maka bisa diklik kumpulkan misalnya. Nah, setelah itu maka akan tampil semuanya terchecklist. Nah, ini berarti nanti masuk ke dalam hitungan jumlah guru yang sudah kita lakukan penilaian. Kalau di sininya praktik kinerjanya sudah 3/3, tinggal menilai perilaku kerja yang di sini. Nah, ini. Nah, nanti di sini baru dipilih tidak ada upaya menunjukkan ada perubahan, menunjukkan perilaku dan konsisten. Baru bisa menilai ini juga bisa. Ya. Nah, ini nanti. Nah, misalnya di sini ada upaya menunjukkan ada perubahan perilaku, misal terlihat upaya yang berpotensi dan berdampak upayanya misal. Kemudian perwujudan yang pertama ada upaya tapi kesulitan mempelajari menunjukkan, nah ini misal saya pilih ya. Kemudian terlihat berdampak sama ya, berdampak kecil, berdampak besar. Ini misalnya kompeten, saya pilih misal ini boleh, kemudian dampak perwujudan dan dampak ya. Kemudian misal kemudian ini ada upaya, ini disesuaikan saja dengan guru ya yang bersangkutan dari perwujudan maupun dampaknya, apakah besar ataupun kecil dampaknya. Perwujudan misalnya ada upaya menunjukkan perilaku, kemudian berdampak kecil pada kinerjanya atau pada timnya. Berdampak besar misal, kemudian ini juga ada menunjukkan, kemudian berdampak besar, kolaboratif, ada perubahan perilaku misalnya, berdampak besar. Ini boleh simpan draft ataupun simpan atau kumpulkan. Nah, jika kita kumpulkan maka ini juga sama akan dihitung perhitungan nilainya secara keseluruhan, kemudian klik kumpulkan. Nah, ini pun selesai. Kemudian periksa kelengkapan dokumen. Di sini ada tugas-tugas tambahan, sertifikat yang sesuai dengan RHK yang dipilih ya. Nah, ini.
sesuai dengan sertifikat yang dipilih ketika menyusun. Nah, ini juga ada poin dan kelengkapan dokumen tidak berpengaruh langsung ke predikat kinerja. Jadi tidak ada pengaruhnya di sini. Jika total poin belum memenuhi ekspektasi, Anda tidak perlu khawatir dan tetap fokus mengembangkan kompetensi sesuai rencana. Yang terpenting adalah upaya dan progres Anda dalam mengembangkan diri, bukan angka dan poin yang diperoleh. Ini jelas ya. Nah, di sini ya. Jadi ada yang sebagai draft, di sini kita nggak bisa ngecek karena guru yang bersangkutan belum mengisinya. Ini juga ya. Jadi kalau belum bisa mengisi, kita belum bisa melakukan cek. Tapi kalau sudah mengisi guru yang bersangkutan, mengumpulkannya, maka tombol cek ini akan aktif. Kemudian Bapak Ibu ini sudah ya. Nah, nanti tampilan di depan akan terlihat. Nah, ini status perilaku kerjanya sudah dinilai dan berwarna hijau. Ya. Sudah. Nah, tapi di sini sudah selesai belum ya, karena tadi ada satu yang belum dilakukan pengecekan, yaitu sertifikat tadi, walaupun tidak berpengaruh ya. Kemudian nah, ini pun penilaian kinerja belum masuk karena belum semua. Nah, ini kan di sini praktik kinerja, perilaku kerja, dan kelengkapan dokumen guru. Mana tadi yang belum dan belum masuk ke dalam 1/9 misalnya tadi udah selesai, karena ada satu yang ini yang kelengkapan dokumen guru belum diselesaikan gitu ya. Nah, itu mungkin sekilas tentang yang kriteria nilai refleksi tindak lanjut. Kemudian untuk selanjutnya yang nilai tindak lanjut, maka ketika kita cek di sini, walaupun sudah 2/3, di bagian 1 pelaksanaan observasi terchecklist 2, hanya saja belum aktif penilaiannya karena belum melakukan refleksi tindak lanjut atau bahkan belum mengisi modul yang dipilih melalui PMM ya. Ketika guru sudah melakukan pembelajaran mandiri, pelatihan mandiri, pendidikan mandiri di akunnya, kemudian melakukan refleksi, maka statusnya akan berubah menjadi nilai refleksi tindak lanjut dan siap untuk dinilai dari 3 kriteria yang tadi, yaitu praktik kinerja, perilaku kerja, dan kelengkapan dokumen. Mungkin itu penjelasan singkat dari bagaimana cara menilai secara tuntas sebagai kepala sekolah menilai guru. Itu mungkin, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat, dan jika ada pertanyaan ataupun request tutorial silahkan ditanyakan, atau ada yang belum jelas silahkan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.